Hanya berjarak sekitar seminggu dari gagalnya tender lintasan balap Formula E, tahu-tahu Jakpro mengumumkan sudah ada pemenang baru dari tender ulang. Tidak jelas juga siapa saja peserta tendernya. Yang jelas pemenangnya adalah PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. Kalau kita kulik struktur kepemilikan sahamnya, 60,8% saham PT Jaya Konstruksi dimiliki oleh PT Pembangunan Jaya. Sementara 72% saham PT Pembangunan Jaya dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi dengan kata lain, ujung-ujungnya proyek ini hampir seluruhnya dikerjakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri. Kalau kita menempatkan diri di posisinya Gubernur Anies, rasanya memang langkah ini yang paling masuk akal dan paling minim resiko, mengingat waktunya sudah sangat-sangat mepet. Balap mobil Formula E akan digelar sekitar 4 bulan lagi, dan 2 bulan sebelum acara, panitia Formula E Pusat akan datang ke Jakarta untuk menginspeksi venue. Bisa runyam dong kalau saat inspeksi nanti persiapannya masih kacau balau seperti sekarang. Saya sempat berdiskusi dengan sejumlah kontraktor dan mendapati jawaban yang hampir serupa, bahwa anggaran dari Jakpro sebesar 50 miliar untuk mengerjakan lintasan balap Formula E itu sangat-sangat kecil alias tidak cukup. Ini bukan proyek jalan di komplek perumahan warga, melainkan pembangunan lintasan untuk balap mobil berkecepatan tinggi yang artinya perlu spesifikasi yang khusus juga, terutama pada proses konsolidasi tanah, pelapis, atau pemadatan tanah. Supaya hasilnya sempurna, proses ini butuh waktu yang cukup lama, apalagi saat ini sedang musim hujan di Jakarta, dan permukaan air tanah di daerah Ancol diperkirakan cukup tinggi. Kalaupun prosesnya dipercepat, akan membutuhkan biaya yang amat tinggi dan pengawasannya harus sangat ketat. Jika proses tidak sempurna, maka akan berpengaruh pada kualitas dan juga tingkat keamanan dari lintasan formula balap tersebut. Pertanyaan selanjutnya, masa para pakar di Jakpro tidak tahu kondisi ini? Apakah mereka mematok anggaran itu tidak dengan menghitung segala kesulitan yang ada untuk pembangunan Formula E? Kalau mereka tahu, mengapa mematok anggaran yang begitu rendah atau bahkan tidak cukup untuk dipenuhi oleh para kontraktor? Apakah memang Jakpro menghendaki agar tender tersebut gagal agar bisa dikerjakan oleh unit-unit usaha milik Pemprov DKI sendiri? Kalau iya, apa kira-kira alasannya? Kalau kita teliti lebih lanjut, biaya penyelenggaraan Formula E dipastikan membengkak dari perhitungan awal. Ketika mencanangkan acara ini, Gubernur Anies mengumumkan akan menggunakan kawasan Monas. Pohon-pohon tua yang ada di kawasan Monas pun sudah terlanjur ditebangi. Ternyata tidak dapat izin Sekretariat Negara karena khawatir getaran mobil saat melesat dengan kecepatan tinggi dapat merusak kawasan Monas yang merupakan cagar budaya dan juga simbol nasional. Membangun lintasan balap dari nol di atas lahan rawa berlumpur jelas menambah biaya penyelenggaraan. Di sisi lain, seiring dengan kecaman publik untuk tidak menghambur-hamburkan uang rakyat, apalagi di saat pandemi seperti saat ini, akhirnya membuat Pemprov DKI Jakarta menyatakan bahwa penyelenggaraan Formula E tidak akan menggunakan APBD DKI. Kas Jakpro terbatas, sementara uang sponsor belum ada yang masuk. Dengan situasi dana dan waktu yang terbatas, tentu sulit jika mengerjakan proyek lintasan balap dengan menggunakan jasa kontraktor swasta. Kalau yang mengerjakan adalah pihak swasta yang kredibel, mereka bisa teriak jikalau ada proses yang tidak sesuai atau berpotensi melawan hukum. 21 Desember 2021, PT Pembangunan Jaya menandatangani pinjaman 1,2 triliun dari Bank DKI untuk revitalisasi Ancol. Timingnya pas sekali, karena sehari setelahnya Ancol diumumkan sebagai venue untuk Formula E. Lokasi sirkuit berada dalam kawasan Taman Impian Jaya Ancol, di mana 72% sahamnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI dan 18%-nya dimiliki oleh PT Pembangunan Jaya. Wah, jadi kalau kita lihat nih, mulai dari pemberi pinjaman untuk revitalisasi Ancol,
Pemilik lahan sirkuit, kontraktor, pemegang saham mayoritasnya adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apakah dalam situasi ini fungsi pengawasan masih bisa berjalan dengan baik dan juga objektif? Siapa yang bisa menjamin bahwa Jakpro, PT Pembangunan Jaya, dan PT Jaya Konstruksi Manggala tidak terlibat konflik kepentingan dan penyelenggaraan Formula E tetap tidak menyentuh uang rakyat? Saat kampanye dulu, Pak Anies pernah mengkritik Pak Ahok yang katanya sibuk membangun benda mati, bukan membangun manusia. Apakah sekarang Gubernur Anies tidak melakukan hal yang sama? 5 tahun menjabat, ada 400 triliun APBD DKI yang bisa digunakan untuk membangun Jakarta, mencari solusi untuk kemacetan, polusi, dan krisis air bersih, juga banjir yang hampir tiap tahun lah datang menghampiri warga Jakarta. Sampai sekarang normalisasi atau naturalisasi apapun namanya yang ingin dipakai oleh Pak Anies, mandek. Warga DKI yang mungkin tadinya terbuai janji manis Pak Anies masih hidup dengan kondisi memprihatinkan di bantaran Kali Ciliwung. Kalau Pak Anies betul-betul sibuk membangun manusia sebagaimana janji kampanyenya dan bukan menghamburkan uang rakyat untuk buat tugu ini dan itu dan juga balap mobil Formula E yang tidak ada satupun atlet Indonesia yang menjadi peserta di dalam balap mobil tersebut, mungkin kasus warga yang tewas kejeblos toilet di atas Kali Ciliwung tidak terjadi. Kita tutup Sis Grace on My kali ini dengan tebak-tebakan. Apa yang dalamnya kosong, baunya amis? Coba ketik jawaban kamu di kolom komentar di bawah. Kita berjumpa lagi dalam Sis Grace on My selanjutnya.